Oke. Nah, oke. Jadi kan tadi sendinya dia dari atas itu dia ada articulatio spheroidea. Itu yang bagian proksimal di bahu sama di pangkal paha. Di bahu itu di sambungan antara os humerus sama os scapula. Sedangkan yang di bawah itu yang di inferior itu sambungan antara os femur sama os coccyx. Oke. Nah, dia bisa bergerak ke segala arah. Terus makin ke distal, sedikit ke menjauh ya, itu ada sendi engsel. Nama latinnya tuh articulatio ginglimus. G-Y-N-G-L-I-M-U-S. Ginglimus. Dia itu sendi engsel nama lainnya dan hanya bisa bergerak satu arah. Oke. Sedang satu lagi itu yang paling distal itu di pergelangan kaki sama pergelangan tangan. Nah, dia itu articulatio ellipsoidea. Oke, articulatio ellipsoidea. Gunanya apa? Gunanya dia bisa bergerak untuk fleksi, ekstensi, abduksi sama aduksi. Oke? Nah, itu ellipsoidea. Ellipsoidea nggak ada nama lainnya. Kalau menurut checklist anatomi, mungkin nanti kalian boleh cari lagi kalau mau cari nama lainnya apa. Terus kita lanjut ke anatominya otot. Otot itu yang dipakai ada regio brachialis di lengan atas, regio cubitis anterior dan posterior di siku depan dan siku belakang, regio antebrachi atau antebrachialis itu di lengan bawah, terus regio palmar manus itu telapak tangan dan dorsum. Ya. Mau nanya. Untuk yang regio cubiti itu nggak bagian belakang aja kah? Maksudnya bagian depan juga cubiti namanya? Iya, cubiti anterior sama cubiti posterior. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi palmar manus itu regio di tangan, telapak tangan, sedangkan dorsum manus itu yang punggung tangan. Terakhir, regionya namanya regio digiti manus. Tunggu bentar. Regio digiti doang deh kayaknya namanya kalau nggak salah ya. Digiti manus atau digiti doang tuh, aku lupa. Nah, sekarang yang kakinya dia ada regio femoris, regio genus itu yang lutut bagian depan, sama regio poplitea, P-O-P-L-I-T-E-A itu yang lutut bagian belakang. Terus dia ada regio cruris anterior sama cruris posterior itu betis ya, betis depan belakang, tulang keringnya itu di situ. Terus regio calcaneus regio calcaneal atau calcaneus lupa, itu yang bagian tumit. Regio malleolus itu dekat mata kaki. Regio dorsum pedis itu bagian atasnya kaki. Regio plantar pedis itu bagian telapak kaki. Terus regio digiti pedis atau digiti aku lupa. Nanti cari lagi ya, make sure di cross check lagi, jangan dari sini doang. Digitorum nggak sih? Digitorum ya? Iya deh kayaknya. Oke, thank you. Yang di tangan juga digitorum atau digiti aja? Aku taunya yang ini sih, digiti minimi sama pollex. Pollex ya. Oke. Ya, itu. Nah, itu yang tadi gue sebutin itu baru regio-regio ototnya. Nanti kalau misalnya seandainya kalian ditanya spesifiknya, misalnya pas dia berlari itu otot apa yang bekerja, nah itu kalian cari sendiri ya. Biar kalian belajar juga, jangan dari sini doang. Oke, terus masuk ke histologinya. Nah, untuk histologinya nanti gue baru pindah ke PPT gue waktu tutor tuh pas di bagian otot. Jadi untuk sekarang kita di tulang sama sendi dulu ya. Tulangnya itu dia ada osteoprogenitor yang pertama. Dia dia bentuk selnya tuh gepeng dan dia atau pipih gitu ya, pipih gepeng gitu, dan dia berfungsi untuk bukan berfungsi, dia ada di lapisan paling luar sama paling dalamnya tulang, dan dia aktif berproliferasi atau aktif membelah. Dan ketika dia lebih maturasi atau kayak kan tulang tuh makin mendebel tuh, nah nanti yang
bagian-bagian dalamnya yang udah lebih maturasi, dia akan berubah jadi osteoblast. Osteoblast ini dia bentuknya cuboid atau lebih kayak kotak gitu, bentuk selnya, dan dia berfungsi untuk menyekresikan matriks organik dalam tulang. Oke. Jadi dalam tulang itu dia ada sel, ada matriks. Dia buat nyekresi matriks organik dalam tulang. Ketika si osteoblast ini udah sekresi matriks dan udah tertutup atau terkeliling oleh matriksnya dia sendiri, dia bakal berubah jadi dia bakal berubah jadi osteosit. Nah, osteosit ini adalah yang utamanya tulang. Osteosit ini adalah sel utama tulang, berbentuk silindris panjang, dan dia fungsinya adalah untuk melapisi saluran pembuluh di dalam tulang. Ada yang tahu namanya? Linaculi apa gitu? Ada yang tahu nggak? Apa-apa? Lapisan yang jadi pembungkus pembuluh tulang. Itu namanya saluran apa ya? Linaculi atau apa gitu? Endomysium bukan sih? Bukan, apa ya? endomysium mah jaringan ikat. Hah? Itu apa? Ini tulang. Enggak, yang tadi gue sebutin itu apa? Itu jaringan ikat otot. Oh, beda berarti. Jadi ada namanya apa kuli gitu. Nanti kalian cari deh. Kalau maksudnya gue lupa namanya jujur. Tapi tadi pagi gue ingat, cuma sekarang udah lupa. Jadi nanti cari lagi. Apa kuli, linaculi atau kunaculi apa gitu. Nah, itu yang osteosit. Osteoklas itu sel yang bercabang bentuknya, dan dia fungsinya adalah untuk remodeling daripada tulang, perombakan tulang, dan juga reparasi di tulang. Dia bentuknya bercabang dan multinukleus BTW. Oke? Itu si osteoklas. Nah, kita move on ke matriks. Oke, BTW ini belum tentu gue bener semua. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kalian tahu lebih atau mau dikoreksi, tolong open mic aja langsung atau enggak raise hand aja dulu sebelum itu ya. Supaya informasi yang gue bagiin tuh nggak sesat. Jadi kalau ada yang tahu lebih boleh di open mic benerin gue kalau misalnya gue salah. Oke, terus seandainya lagi move ke matriks. Sebelum kita move ke matriks nih, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin ada bagian yang mau diulang dan sebagainya. Ih, udah mau 20 orang. Rame juga ya. Semangat guys. Yang sesat cuma kalau Joe bilang gue nggak ngerti, jangan percaya. Nggak ada ya, mana ada. Ya boleh Acan. Gue mau nambahin karena kemarin gue muskulo. Jadi gue lumayan ditanyain di bagian histologi. Waktu itu gue ditanya tulang itu ada tulang apa aja, yaitu kalian jelasin aja itu ada tulang keras sama tulang rawan kan. Nah di tulang rawan tuh kayak ada hialin, elatin sama fibrosa. Nah udah tuh jelasin singkat aja di bagian situ. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya nggak usah gitu. Pelan-pelan coba Acan supaya yang lain bisa denger. Nggak denger ya? Jadi gue kemarin ditanya tulang itu ada apa aja. Nah gue jawab ada tulang keras sama tulang rawan. Nah, terus ditanya tulang rawan tuh kayak gimana sih? Nah, terus gue jelasin tuh kalau tulang rawan tuh apa. Terus tulang rawan itu ada hialin, ada elastin, sama ada fibrosa kalau nggak salah tuh. Nah, gue lupa nih makanya gue nggak bisa jelasin di sini. Kalian cari tahu aja tuh tentang tulang rawan. Kalau misal ditanya. Tuh ya guys, ada tips dari Acan buat nyari tentang tambahan itu. Seandainya kalian ditanya. Tapi misalnya jawabnya kayak jenis-jenis tulang rawan gitu-gitu cukup nggak? Apa harus kayak misalkan tulang rawan terbentuk dari bla-bla-blanya gitu? Nah, bener deh. Gue mau tambahin Chan. Waktu itu kan gue kemarin juga dapat muskolo kan. Waktu gue jawab tulang rawan, dokternya bilang emang tulang rawan itu tulang. Dia bilang gitu. Nah tuh bisa dicari tahu lagi berarti tuh. Iya benar. Jadi kayaknya bisa jadi pertanyaan buat kalian, referensi pertanyaan aja sih. Iya benar. Itu dosennya siapa? Sama tulang yang dimaksud beda guys. Jadi tolong cari lagi. Oke, jadi yang seperti yang tadi gue bilang di awal gue buka Google Meet ini, gue belum nyari tentang tulang rawan karena waktu itu pas presentasi tutor ini di ACC padahal nggak ada tulang rawannya. Jadi kalau kalian sebaiknya sih kalian cari tahu lagi lebih lanjut tentang tulang rawan, soalnya gue belum cari tahu. Oke, jadi nanti tambahin sendiri ya guys untuk tulang rawan.
Oke, gue lanjut dulu ke yang bagian histologi matriks tulang. Matriks tulang tuh dia ada dua, dia ada yang organik sama non organik. Kalau yang organik dia ada 3 nih, ada kolagen tipe 1, ada glikoprotein sama proteoglikan. Oke. Nah, nanti seandainya ditanya seandainya kalian pas lagi presentasi nggak usah sebutin itu si contohnya matriks organik, kalian cuma sebutin kalau ditanya, oke? Soalnya ya kalau kalian sebutin terus nanti jadi bahan pertanyaan, misalnya dokternya nanya terus ada terus ada kolagen tipe 2 dong berarti dan sebagainya. Nah itu kalian bisa cari tahu sendiri ya. Tapi kalau dari gua yang contoh matriks organik itu dia ada kolagen tipe 1, proteoglikan sama glikoprotein. Dan seandainya nih kalian berani ditanya, terus kalian udah nyebutin, terus ditanya tuh fungsinya apa? Fungsinya ini. Kalau kolagen tipe 1 itu dia fungsinya untuk melenturkan tulang. Nah, si glikoprotein gunanya untuk mengikat antar kolagen. Sedangkan si proteoglikan dia gunanya untuk mengikat matriks anorganiknya atau matriks non organiknya ke tulang gitu, supaya nempel, supaya stay di situ. Oke? Nah, yang matriks non organik itu contohnya ada osteokalsium fosfat. Osteokalsium fosfat. Nah, dia ada satu lagi contohnya, cuma gue lupa namanya, soalnya namanya ribet banget, ada XX-nya. Nah, tapi kalau yang osteokalsium fosfat ini dia fungsinya agar si kolagen itu nggak keras. Karena kalau kolagennya keras kan berarti si tulangnya jadi nggak lentur, gitu ya. Itu untuk histologi tulang. Kita move ke histologi sendi. Di sendi ini gue kurang lengkap. Tapi seandainya kalian mau cari tahu histologinya sendi lebih lanjut, boleh ya. Maksudnya ya informasi tambahan aja, siapa tahu ditanya. Dan gitu deh. Ya, untuk sendi itu dia ada sendi diartrosis sama sinartrosis. Oke, sinartrosis itu yang bisa bergerak. Sebenarnya sinartrosis dibagi 2 lagi sih. Ada yang bisa gerak sedikit sama yang nggak bergerak sama sekali. Cuma waktu presentasi itu gue simplify dengan satu aja, sinartrosis. Dia cuma bisa gerak sedikit atau tidak gerak sama sekali. Nah, terus gue bilang sendi sinartrosis ini nggak gitu berperan dalam kasusnya Jordanus. Jadi menitik beratkan ke sendi yang diartrosis. Yang tadi, yang articulatio gingivimus, articulatio ellipsoidea sama spheroidea yang bisa bergerak dengan bebas. Nah, masuk ke histologi otot. Gue izin ganti share-nya ke PPT gue waktu tutor, soalnya menurut gue lebih jelas di situ. Nah, oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, ini histologi otot. Jadi buat bentuk-bentuk otot itu ini ada gambar simpelnya. Nanti di next-nya ada gambar yang lebih ruwetnya yang sama preparatnya juga, just in case. Tapi nanti kalian kalau mau gambar itu boleh, tapi menurut gua gak bakal sempet gambar histologi otot. Mending nanti gambarnya lebih ke gambar tentang kontraksi otot aja. Dan gua udah coba hitung kok kalau bikin flip chartnya dengan gambar kontraksi otot itu kurang lebih cuma berapa ya kemarin? 13-14 menit gambar. Sama gambar ya, sama nulis. Tapi itu bener-bener udah harus hafal tuh flip chartnya, kayak udah tahu mau nulis apa. Nah, oke. Ini sekarang yang histologi otot ya. Histologi otot itu yang ada 3. otot itu ada 3. Ada otot rangka, otot jantung, sama otot polos. Oke. Nah, pasti tahu lah ya fungsi-fungsinya apa aja. Fungsi-fungsinya, letak-letaknya di mana aja buat rangka sama jantung. Otot rangka ya pastinya yang nempel sama tulang dan dia yang bikin kita bisa gerak dan sebagainya. Otot jantung ya tentunya jantung adanya. Oke, kita lihat strukturnya ya. Kalau kita lihat dari gambar tuh, si otot rangka sama jantung dia ada pola kayak bergaris gitu kan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tuh ada protein kontraktil tebal dan tipis. Tebalnya itu miosin, tipisnya aktin yang tersusun dengan rapi. Sedangkan si polos lihat tuh dia nggak ada seratnya kan, nggak berserat kelihatannya. Nah, itu kenapa? Karena protein kontraktilnya ada sebenarnya, tapi nggak tersusun rapi aja, makanya jadi kelihatannya polos gitu. Nah, untuk rangka sendiri dia multinucleated atau memiliki banyak inti. Dan kalau kalian lihat itu
kan bentuknya panjang-panjang tuh. Jadi satu roll panjang itu satu sel. Itu kenapa dia bisa dibilang multinucleated, karena satu roll panjang itu satu sel dan di pinggir-pinggirnya tuh banyak sel yang banyak inti sel yang nempel di situ. Oke. Nah, kalau jantung dia bentuknya lebih pendek. Ini sebenarnya gambar yang otot rangka salah nih. Gambar otot rangka salah, terus dia harusnya nggak ada garis-garis pemisah gitu ya, garis vertikal pemisah itu harusnya nggak ada tuh. Tapi kalau di otot jantung emang ada garis-garis vertikal itu yang memisahkan satu sel otot jantung dengan satu sel otot jantung lainnya. Jadi dia bentuknya tetap silindris dan bercabang, tapi lebih pendek dia. Pendek banget. Maksudnya nggak pendek banget, tapi ya lebih pendek lah dibandingkan otot rangka. Karena otot rangka tuh dia tadi satu roll panjang itu satu sel otot rangka. Sedangkan si jantung itu dia terbatasi oleh garis-garis itu yang dinamakan dengan intercalated disc atau diskus interkalasi. Nanti lebih jelasnya di slide yang berikutnya. Dan dia hanya memiliki 1-2 inti sel. Bisa dilihat ya nih di gambar itu, ya. Ini cuma ada satu inti sel. Yang ini ada 2 di dalam satu kayak pembagian gitu. Ini 1 doang gitu. Jadi dia bisa 1 atau 2 inti selnya. Terus yang polos itu dia bentuknya kayak kumparan, ya. Dia hanya ada di organ-organ yang berongga. Organ-organ berongga, organ-organ visceral, sama di pembuluh darah. Pembuluh darah yang bisa bikin vasokonstriksi, vasodilatasi itu ini otot polos nih. Terus misalnya kita makan, yang bikin gerakan peristatit itu otot polos. Dia sifatnya involunter, jadi kita nggak bisa kontrol. Kalau otot rangka kan kita ngangkat buku misalnya, itu kan kita perintahin buat ngangkat buku. Tapi kalau misalnya otot polos, kita habis makan apel nih, terus kita bilang, udah ototnya di lambung gak usah gerak supaya gue kenyang terus, nggak perlu makan. Nggak bisa, si lambung nggak mau nurutin perkataan kita gitu kan. Dia tetap lanjutin aja mencerna gitu. Terus si otot polos ini dia hanya memiliki 1 inti sel, letaknya di tengah. Oke, kita move dulu ya ke yang lebih detailednya kalau histologi. Nah ini nanti tolong jangan digambar preparatnya, nanti kehabisan waktu kalian, kasihan. Jadi menurut gua ini jelasin aja, nggak usah digambar untuk histologinya. Tapi nanti lu lebih jelasin ke kalian semua, lebih jelasin ke pas bagian ininya, kontraksi ototnya. Nanti gue ada gambarnya, nanti gue tunjukin. Nah, ini otot rangka itu, dia kalau kita ambil satu berkas otot nih, kan biasanya kalau kita lihat preparat tuh otot warna merah-merah gitu kan. Nah, kita ambil satu berkas otot, misalnya musculus biceps brachii, yang ada di yang ada di regio brachialis ya. Oke, kita ambil yang merah-merah itu tuh. Nah, kita zoom in tuh, kita lihat gambarnya ya. Jadi satu berkas otot tuh satu nih, yang merah ini, yang gede. Satu berkas otot. Isinya dia ada kayak sarang lebah ini nih. Nah, ini kalau ditarik keluar satu, namanya satu fascicle. Ini satu fascicle nih. Oke? Satu fascicle yang isinya ada lagi nih kecil-kecil apa nih, kalau kita tarik, ini namanya muscle fiber atau myofilamen. Ini satu myofilamen nih. Ya, yang ada kursor organ ini satu myofilamen. Fungsinya apa sih myofilamen? Myofilamen itu yang sel ototnya tadi yang gue bilang, yang panjang-panjang itu. Itu sel ototnya. Lihat kan ada kayak jendolan biru di ujungnya. Itu intinya. Harusnya intinya banyak, tapi di sini cuma digambarin satu doang. Dia satu muscle fiber yang panjang banget itu satu sel gitu. Nah, dan kalau kita zoom in lagi, satu muscle fiber atau satu si myofilamen ini isinya ada banyak myofibril. Nih, ini myofibril nih. Kecil-kecil di sini. Kita tarik ya myofibril. Nah, inilah yang nanti ada sarkomer di sini. Gitu. Oke? Jadi hafalin ya, ini harus hafal sih. Jadi satu berkas otot isinya ada fascicle. Fascicle itu kalau ditarik isinya ada yang bisa jawab? Namanya apa? Myofilamen. Betul, myofilamen. Bagus. Siapa tuh tadi? Bulan ya? Thank you. Terus yang paling kecilnya apa? Berarti myo apa dia namanya? Myofibril. Bagus, pintar Nadia. Oke, gitu ya. Myofibril yang tersusun dari sarkomer. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar preparatnya ini cuma biar menjelaskan aja sih. Itu yang gue bilang dia ada apa sih, pola bergaris. Nah, itu pola bergaris.
Itu yang dia disebabkan oleh protein kontraktil yang tersusun dengan rapi. Kenapa dia kelihatan bisa tebal tipis gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar yang bawahnya, itu vasikel tuh. Nih. Ini satu vasikel nih, vasikel yang isinya apa? Isinya ada apa nih namanya? Muscle fiber, ya kan? Satu serat otot nih. Yang isinya apa? Isinya myofibril kecil-kecil. Gitu. Jadi satu vasikel yang dibentuk dari satu otot nih. Satu otot berarti gede nih, gede. Terus vasikel, dalamnya ada myofilamen, baru yang dalamnya lagi myofibril. Oke. Nah, ini nanti tambahan aja kalau kalian sempat jelasin, dia dibungkus juga sama jaringan ikat. Jadi jaringan ikat yang di luar nih, yang pas di merah-merahnya ini, nama jaringan ikatnya adalah epimysium. Epimysium. Jaringan ikat yang di vasikel, jadi di antara vasikel nih di sini, ini namanya perimysium. Perimysium yang di sini. Nah, terus di antara muscle fiber sendiri atau di antara si myofilamen sendiri ada lagi namanya endomysium. Itu jaringan ikatnya. Nanti kalau sempat jelasin aja, kalau nggak sempat juga nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini struktur sarkomer. Tadi ini satu myofibril. Kita bisa lihat satu myofibril itu dia tersusun dari sarkomer. Nah, ini strukturnya sarkomer. Ini harus hafal mati sarkomer. Hafal mati. Kalau nggak bisa ngejelasin kontraksi otot nih. Ya, hafal mati, please. Jadi yang merah gelap, ya, merah gelap itu myosin, protein yang tebal, myosin. Yang tipisnya namanya aktin, yang warna hijau kalau di gambar yang flat. Kalau di gambar yang 3D dia warnanya kayak biru muda gitu ya, biru hijau gitulah. Nah, jadi kalau kita lihat strukturnya sarkomer, itu ada namanya A-band sama I-band. A-band atau stria A itu lebih tebal, si I-band lebih tipis. Kenapa bisa lebih tebal, lebih tipis? Ini akan nanti jelasin sih kalau sempat ya. Soalnya A-band itu, dia ada overlap atau bertumpukan antara protein myosin sama protein aktin. Oke, si myosinnya udah tebal, terus disela-selain sama si aktin juga jadi makin tebel, makanya warnanya gelap gitu kalau di zoom out tadi ya. Nah, sedangkan si I-band atau stria I itu cuma ada kelihatan bagian situ cuma ada aktinnya. Si aktin udah tipis, nggak ada selang-seling sama siapa-siapa, ya makanya kelihatannya warnanya lebih cerah. Dan ini dia si sarkomer ini dia bukan apa ya, si aktin myosinnya itu bukan di lapisan luarnya doang ya. Kalau kalian lihat di gambarnya tuh dia sampai ke dalam nih. Sampai ke dalam tuh ada, cuma ini dilihat dari luar aja biar gampang. Nah, jadi di I-band itu, di stria I itu, dia dibagi dua oleh diskus Z atau linea Z. Sama aja. Diskus Z atau linea Z itu yang membagi stria I. Ada juga ada juga zona H. Ya, zona H itu, jadi kalau kalian lihat di bagian myosin yang flat ya, itu kan dia ujung-ujungnya ada kepala-kepalanya tuh. Nah, bagian yang nggak ada kepalanya itu namanya zona H. Bagian zona H tuh di situ. Dan zona H sendiri dia dibagi dua oleh garis M. Nah, kalau kalian bingung ngafainnya gimana, M myosin. Berarti garis M itu membagi dua myosin, gitu aja. Untuk yang M line. Kalau lupa di mana gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke bagian pembungkusnya sarkomer. Jadi sarkomer tadi kalau kita zoom out sedikit, dia tuh sebenarnya dibungkus sama apa? Dia dibungkus sama namanya yang hijau-hijau itu ya. Itu namanya adalah sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum fungsinya apa? Fungsinya adalah menyimpan dan melepaskan kalsium. Oke? Itu fungsinya tuh. Kalau ada yang kuning-kuning itu kalian lihat, nah itu apa sih? Itu adalah tubule, transverse tubule. Dia gunanya apa? Dia gunanya adalah menghantarkan sinyal dari otak atau sinyal yang buat bikin kita berkontraksi. Nah, itu dari situ tuh, dari si tubule.
Nah, tapi itu di myofibril ya. Jadi setiap myofibril tuh punya lapisannya si sarcoplasmic reticulum, dan dia juga dikelilingin sama T-tubule atau transverse tubule tadi. Dan kumpulan myofibril itu tadi terbungkus dalam satu myofilamen gitu. Itu kenapa ada nukleusnya tuh di sebelah kanan. Oke, kita move dulu ya. Oke, sebelum move sebentar gue mau bilang lapisan ini tuh yang tadi si satu sel otot itu dia adalah sarkolema ya membrannya. Itu nanti penting buat kontraksi otot. Oke, kita move dulu. Otot jantung sekarang. Otot jangkung lagi kan. Otot jantung itu dia yang tadi ya, dia bentuknya bercabang, memiliki inti 1 sampai 2, dan dia strukturnya sebenarnya lebih pendek daripada si yang bukan si rangka gitu ya. Tapi dia masih sama, dia memiliki protein kontraktil tebal dan tipis yang tersusun dengan rapi. Kenapa dia ada pola bergaris-garis itu dari situ. Nah, dia berpola garis-garis, dan kalau kalian lihat nih, ada garis merah tebal nih. Satu, di sini ada lagi, sini ada lagi. Ini apa nih? Ini namanya discus intercalaris atau intercalated disc yang memisahkan antara antara satu sel otot jantung dengan satu sel otot jantung lainnya. Jadi bisa di sini nih. Oh, yang ini dia punya 2 nukleus nih. Sedangkan yang di sini cuma ada 1. Di sini cuma ada 1 nih. Tuh dipisahin kan sama garis yang merah tebalnya. Itu. Oke, kurang lebih kayak gitu sih untuk jantung. Kita move lagi ke polos. Kalau polos, dia lebih, ya kelihatan dari gambarnya langsung ya, dia nggak berserat, nggak ada struktur garis-garis, dan dia hanya memiliki satu inti sel di tengahnya, gitu. Dia bentuknya gepeng, kayak kumparan yang tadi gue bilang, dan dia sifatnya involunter ya, tadi yang udah gue jelasin juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh ulang yang jantung nggak? Boleh. Oke, yang jantungnya. Jadi yang jantung itu, dia strukturnya bercabang, ya. Dia silindris pendek bercabang. Silindris pendek bercabang. Dipisahkan satu sel otot jantung satu dengan yang lainnya itu oleh intercalated disc atau discus intercalaris. Oke, nah habis itu dia bilangnya gimana ya? Yang satu punya satu inti, misalnya yang ini satu inti doang nih, yang ini satu inti doang. Ada juga yang punya 2 gitu. Ya. Sampai sini ngerti gak? Ngerti. Thank you. Oke, lanjut ya. Kita move ke... Oke, ini udah habis. Nah, kita pindah balik lagi ke flip chart gua. Flip chart. Oke, ya. Oke, sebentar. Nah, kita masuk ke fisiologinya sekarang. Fisiologinya, dia ada perannya sendi. Sendi itu sebagai bantalan antar tulang supaya tulang itu tidak bergesekan langsung satu sama lain. Dan dia punya cairan namanya cairan sinovial. Itu apa? Itu cairan pelumas sendi yang sifatnya kental dan bening. Itu doang sih kalau sendi. Kalau fisiologi tulang itu kerjanya sebagai penopang tubuh, kerangka supaya nggak letoy. Kalau nggak ada tulang, nggak ada yang menopang gitu kan. Nah, dia merupakan alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Kalau si otot itu alat gerak aktif. Jadi bedanya adalah yang pasif itu dia yang ditarik, kalau otot dia yang narik gitu. Makanya dia bilang alat gerak aktif. Nah, kalau kita lihat di gambar yang bawah yang ada gambar kayak jendolan otot itu. Nah, itu ada
os humerus, sendinya articulatio ginglimus, terus ada os radius dan ulna, ya. Nah, tulang-tulang di situ kerjanya sebagai pasif, sedangkan otot di situ yang gue gambarin itu musculus biceps brachii, dia yang aktif berkontraksi. Kan kontraksi itu dia memendek ya. Jadi waktu dia memendek, karena dia origonya di, gue lupa sih origonya di mana persis, tapi kalau nggak salah origonya di humerusnya, terus dia insersi di radius. Nah, ketika dia berkontraksi atau memendek, itu gerakannya selalu dari arah insersi menuju origo. Itu kenapa dia jadi kayak narik ke atas gitu kan. Nah, oke, itu maksudnya aktif pasif itu kayak gitu. Nah, dan mekanisme kontraksinya gimana sih? Nah, ini gambar gue nggak lengkap di sini, jadi gue pindah ke Canva lagi ya. Buat biar kalian ngerti. Tapi nanti gambar pas soka ya jangan sedetail yang di PPT gue. Nanti pingsan kalian. Oke. Kelihatan nggak ya? Oke, udah kelihatan ya? Nah, ini nih mekanisme kontraksi. Kita lihat ke morfologi si miosin. Si miosin itu, badan utamanya miosin itu dia ekor-ekornya sebenarnya. Ekor-ekor dari si miosin. Ya. Si miosin sendiri dia punya 2 kepala. Sorry. Si miosin itu punya banyak kepala. Tapi setiap kepalanya itu dia ada kayak double gitu pasangan kepalanya. Satu kepala buat mengikat ATP, satu lagi buat mengikat aktin. Oke? Jadi dia punya ATP binding site, dia juga punya actin binding site. Oke, itu si miosin. Kita move ke aktin. Nah, kalau aktin, nanti kalau ditanya, aktin itu sebenarnya ada 2. Ada G-actin, waktu aktinnya kayak belum tersusun. Ada F-actin. F-actin tuh tadi muncul nih di soalnya MDE kalau kalian perhatiin. F-actin muncul. Tapi kayaknya bukan jawabannya deh. Oke, F-actin itu dia udah bentuknya filamen. Ya. Dan dia si aktin ini sebenarnya tuh nggak sendiri. Dia punya 3 protein. Jadi ada 3 protein penyusun aktin, yaitu si aktinnya sendiri. Terus ada tropomyosin sama troponin. Nah, si aktinnya itu dia punya active binding site buat si miosin. Jadi si miosin punya active binding site buat aktin, si aktin punya active binding site buat miosin, ya. Dan di aktin itu dia ada protein namanya troponin. Si troponin ini dia ngikat ke kalsium, ngikat ke aktin, dan dia ngikat juga protein lain namanya tropomyosin yang bentuknya kayak benang warna kuning gitu, ya. Dan fungsi yang ketiganya untuk troponin, dia bisa ngikat kalsium. Sedangkan tropomyosin apa gunanya? Dia nempelnya sama si troponin, tapi dia ngenutupin active binding site-nya myosin yang ada di aktin tadi. Yang kayak bentuknya kayak pentol-pentol biji-biji warna hitam itu tuh. Nah, itu ditutupin tuh sama si tropomyosin. Oke. Gue harap gue udah cukup pelan ya jelasinnya supaya kalian bisa ngerti. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini yang tadi. Ini aja ya. Nah, seandainya nanti dia terima nih sinyal buat kontraksi. Oke, dia dapat terima sinyal buat kontraksi. Misalnya si kasus tadi tuh si Jordanus, dia mau loncat nih misalnya. Berarti kan dia butuh jongkok dulu tuh. Ada kontraksi dulu tuh. Nah, dapat sinyal kan dari otak buat kontraksi. Nah, nanti begini. Nanti gue bakal jelasin urutan kayak sarafnya sampai ke si Jordanus, sampai ke si ototnya gimana. Tapi untuk sekarang anggap aja dia mau kontraksi nih tiba-tiba gitu kan. Nah, ada kalsium yang bakal masuk ke protein-protein itu yang tadi disimpan sama si sarcoplasmic reticulum ya. Kalau kalian ingat yang warna hijau ini tadi. Nah, dia bakal bakal ada kalsium di situ yang nanti terikatnya ke si troponin. Ketika dia terikat ke troponin, si troponin yang tadi mengikat tropomyosin, dia akan ngubah bentuknya tropomyosin supaya nggak nutupin lagi tuh active binding site-nya. Dan ketika active binding site-nya nggak tertutup, si myosin sama aktin bakal secara spontan berikatan. Gitu ya. Bakal secara spontan berikatan, gitu ya. Anggap udah ada energi nih di dalam kepalanya myosin. Dia akan berikatan, bentuk namanya cross bridge. Dan dia bakal narik, si myosin itu bakal narik si aktin.
Sehingga aktinnya, kalau kalian lihat di gambar yang flatnya ya, itu bakal mendekati garis M, menghapus zona H. Ada ingat gak tadi? Zona H itu di mana? Garis M di mana? Siapa yang mau jawab? Garis M tuh yang di tengah bukan? Tengah apa? Tengah miosin. Betul. Terus zona H di mana? Ada yang mau jawab zona H di mana? Ayolah, masa dari 22 orang ada yang tahu? Ayo aktif guys, biar kalian juga ngerti. Tengah? Deket tengah gitu? Area tengah ya. Jadi si zona H itu tadi bagian miosin yang nggak ada kepalanya ya. Ini zona H ini di sini. Zona H, tengahnya apa? Garis M. Gitu. Jadi dia bakal narik si aktin mendekati garis M, menghapus zona H. Oke? Bakal narik. Nah, ketika dia menarik itu dia gerakannya power stroke dan dia mengeluarkan ADP. ADP dibuang. Sama satu lagi apa itu? Nggak aku baca. PJ. Nggak tahu lah apa. Pokoknya setahu gue ADP yang keluar. ADP dibuang. Gitu. Sebagai hasil bukan metabolisme apa ya. Pokoknya energi kepake ADP dibuang gitu kan. Nah, lalu apa yang terjadi? Kan dia udah ngiket nih posisinya. Tadi, bentar gue on cam ya. Supaya bisa enak jelasinnya. Jadi, anggap bentar, kok cam gue nggak nyala. Oke, that's weird. Anyway, oke, anggap aja gimana ya jelasinnya ya kalau nggak pakai on cam ya. Bentar, cam gue kayaknya lagi dipakai sama recording ininya deh, makanya dia nggak kebuka. Intinya, pas dia berikatan dan menarik, itu kan dia posisinya masih terikat nih. Udah selesai menarik tapi posisinya masih terikat. Ada ATP yang ada dalam tubuh atau dalam otot itu yang bakal dibind ke ATP binding site-nya si miosin dan dia bakal lepas tuh ikatannya dan balik ke posisi resting. Balik ke posisi awal si kepala miosinnya. Jadi kayak tiduran lagi tuh. Apa yang terjadi kalau nggak ada ATP? Jadilah kram. Kenapa kalau kalian olahraga nggak pemanasan jadi kram? Kenapa? ATP-nya nggak ada ATP yang disediain di situ buat mutusin ikatan aktin dan miosin. Itu kenapa kalau berenang khususnya ya, saat kita nyemplung ke air dingin terus langsung bergerak banyak, bisa kram karena si ATP-nya dipakai buat manasin tubuh. Jadi yang otot gak kebagian, nggak bisa lepasin tuh si aktin dan miosin, jadi dia kram. Jadi pemanasan dulu ya guys sebelum olahraga. Oke, itu real life example-nya kalau nanti ditanya. Oke, terus ketika dia udah selesai balik ke posisi awal, udah relaksasi lagi, kalau misalnya si tropomyosin masih nggak menghalangi active binding site-nya, dia bakal berikatan lagi, gitu. Dia nggak mau pisah dari pacarnya, gitulah ya, perumpamaannya. Oh, ini nempel lagi tuh, nempel lagi, terus narik lagi. ATP masuk, lepas. Masih kebuka active binding site-nya, nempel lagi, naik lagi gitu. Dan itu terjadi berulang kali sampai si ototnya tuh kontraksinya penuh atau ya sampai yang lu mau kontraksi seberapa gitu kan. Misalnya lu ngangkat beban gitu kan. Mungkin kontraksinya nggak sefull lu fleksi penuh gitu kan. Tapi terjadilah kontraksi. Nah, itu dulu. Kalau lihat di gambar sebelah kanan, zona H ya kan zona H lagi. Ya, zona H-nya terhapus tuh. Lihat gak? Nih, jadi zona H tuh di sini. Ya, di antara sini nih. Zona H di sini. Di sini udah nggak ada zona H nih, tuh. Dia masih ada sih, ada gap sedikit, tapi dibilangnya kalau bahasanya tuh zona H-nya udah nggak ada. Gitu. Dan antar diskus Z1 dengan diskus Z lainnya itu saling semakin mendekat nih. Tadinya kan jauh nih jaraknya. Sekarang deket. Gitu. Dan dia secara keseluruhan ototnya lebih pendek. Sampai sini ada pertanyaan nggak buat kontraksi otot? 5, 4, 3. Aman. Aman? Oke. Kita lanjut ya. Yang lain kalau mau nanya, please resign aja. Stop gua kapanpun itu kalian mau nanya. Nggak harus nunggu gua nanya kalian mau ada yang mau tanya atau nggak. Oke?
Kalau mau nanya langsung raise hand aja, please. Oke, kita lanjut ya. Ini stimulasi untuk kontraksi otot. Jadi pas dia mau stimulasi kontraksi otot, itu ada namanya neuromuscular junction. Ya, dia akson terminal atau apa ya bilangnya, sambungan saraf ke si otot gitu. Nah, bisa dilihat nih di gambar yang bawah kanan ya. Ini inti sel ototnya, ya kan? Sarkolema, membrannya. Ini si miofibrilnya yang ditutupin oleh sarkoplasmic reticulum dan T-tubule. T-tubule ini nyambung kemana? Nyambung ke atas. Tapi dia nggak ke akson terminalnya, dia ke atas nih, ke si permukaan. Saya lihat ada lubang di sini. Gitu, ke permukaan si sarkolemanya. Ini adalah akson terminal. Nah, kita zoom in nih ke akson terminal di lingkaran ya. Nah, ini dia. Jadi saya lihat nih gambar yang di atas. Jangan pusing dulu. Ya, ini masih basic, jangan pusing dulu. Si otak kan ngirim sinyal nih. Misalnya nih, si Jordanus mikir, gue pengen loncat. Gue harus jongkok dulu dong. Oke. Si otak ngirimin. Dari sistem saraf pusat, ngirimin ke sistem saraf perifer. Lewat apa? Lewat saraf motorik. Saraf motorik ujungnya di mana? Ujungnya di sini. Nah, dia dibawa sinyalnya pakai synaptic vesicle yang bulat-bulat tuh di dalam yang struktur warna kuning. Dan dalam vesicle itu isinya adalah acetylcholine. Dialah neurotransmitternya. Oke? Dialah yang bawa pesannya gitu. Dia akan dilepaskan di ujung-ujung akson terminal ini melewati synaptic cleft. Jadi sisa ujung saraf itu nggak benar-benar nempel di membrannya gitu ya. Dia ada kayak celahnya namanya synaptic cleft. Dilepaskan dan di sarkolema itu dia ada namanya acetylcholine receptor. Kalau di gambarnya itu gambar sebelah kiri yang warna merah, nah itu acetylcholine receptornya tuh. Saat dia menerima acetylcholine, ya, tadinya tuh di luar sel otot itu banyak ion sodium, Na+. Makanya kondisi di luar itu lebih positif dibandingkan di dalam sel, lebih negatif dalam sel. Ketika dia menerima acetylcholine itu, yang segitiga hitamnya nempel ke yang warna merah, terjadi perubahan potensial. Gerbangnya kebuka, jadi si acetylcholine receptor itu dia kebuka, sodium masuk ke dalam, si potasium keluar. Jadi di dalam itu ada potasium juga ya, tapi potasiumnya keluar intinya. Dan terjadi perubahan potensial, di luar jadi negatif, di dalam lebih positif. Inilah yang men-trigger action potensial, potensial aksi. Dan ini dia bakal propagate atau travel atau ya apa ya bilangnya menjalar lewat sarkolema ya, gambar yang kanan bawah tuh dia bakal menjalar lewat sarkolema. Nah, gambar yang atas itu seandainya ditanya, kalau nggak ditanya jangan jawab, gak usah disebut. Ada enzim namanya acetylcholinesterase yang bakal ngancurin acetylcholine seandainya sinyal buat kontraksi itu udah kayak berhenti gitu loh. Jadi sisa-sisaannya di breakdown sama acetylcholinesterase, tapi nggak perlu disebut seandainya nggak ditanya. Oke. Si tadi potensial aksinya bakal diteruskan lewat T-tubule. Oke, jadi lewat sarkolema masuk ke T-tubule. Oke. Kita next lagi ya. Ini skip aja. Oke ya, gambarnya blur. Ayo loading. Nah, pas dia lewat ke T-tubule ini, di dalam si sarkoplasmic reticulum itu sebenarnya ada kalsium kan yang tersimpan, tapi dia nggak bisa keluar kalsiumnya karena ada gerbang lagi namanya gerbang kalsium atau gerbang apa gitu. Pokoknya ada gerbang di situ yang menghalangi si kalsium keluar. Tapi ketika si action potential atau potensial aksi itu lewat, itu gerbangnya bakal kebuka dan kalsium ikut keluar. Alhasil apa? Kalsium diikat dong sama si troponin tadi. Kalau dia diikat, apa yang terjadi? Dia bakal menggerakkan tropomyosin menjauhi active binding site-nya myosin pada aktin. Karena itu dia bisa berikatan dan terjadilah yang tadi ya, yang narik-narik itu. Gerakannya kayak mendayung. Oke. Nah ini. Jadi dilepaskan kalsium, diikat, dia berkontraksi, power stroke dan sebagainya. Habis itu seandainya kalsiumnya udah kepake semua, terus ATP udah dipakai nih buat putusin si ikatannya, kalsium udah kepake semua, si troponin bakal balikin tuh bentuknya si tropomyosin buat kembali nutupin, jadi si myosin nggak bisa berikatan lagi.
Kalau udah nggak bisa berikatan lagi, ya udah ototnya balik memanjang, dia balik ke bentuk normal. Itu sifat elastis otot. Begitu deh untuk kontraksi otot ya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Kalau ada yang nggak ngerti, tolong tanya sekarang sebelum gue lanjut. Sorry, tadi kan yang kalsium ikut keluar, terus dia diikat troponin gitu ya? Betul. Terus apa lagi? Habis dia diikat sama troponin, si troponin bakal mengubah bentuknya tropomyosin supaya tidak menutupi myosin binding site yang ada di aktin. Sehingga si myosin sama aktin bisa berikatan. Dan terjadilah yang tadi gue dijelasin ya, gerakan power stroke, dia narik, dilepasin ATP, nempel lagi, narik, dilepasin ATP. Jadi selama ada asupan kalsium terus dari si sarcoplasmic reticulum, dia bakal gerakan terus, gerakan power stroke sampai kontraksinya full. Sampai dia udah nggak bisa narik lebih lanjut lagi. Tapi seandainya di tengah-tengah nih, di tengah-tengah lu berpikir, udahlah gue nggak jadi kontraksi lah, gue pengen relax aja gitu. Kalsiumnya stop dong, karena kan udah nggak ada potensi aksi lagi tuh yang masuk. Berarti si troponin bakal bikin si tropomyosin balik ke posisi awal, nutupin active binding site-nya, si myosin nggak bisa berikatan, alhasil aktinnya balik ke posisi awal. Nah, jadi kalau kita balik dulu ya PPT-nya ke sini. Lihat nih. Lihat perhatiin aktinnya ya. Dia tadinya di ujung-ujungnya banget nih. Dia nempel cuma sedikit nih di sini. Terus dia makin ke dalam ya, makin ke dalam. Makin ke dalam lagi, ketarik sampai dia full kontraksi. Nah, seandainya tadi yang gue bilang si tropomyosin udah nutupin lagi active binding site-nya, ini bakal kayak bergeser lagi balik ke posisi awal, ke sini lagi. Gitu. Ngerti gak? Ngerti, makasih. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Oke, gue lanjut ke flip chart-nya lagi. Maaf ya, agak panjang, nyata udah sejam, nggak berasa. Maaf kalau gue jelasin agak pelan, tapi gue berharap dengan pelan kalian bisa lebih ngerti. Oke, nah jadi ini sebenarnya bukan cabang baru lagi, ini sebenarnya bagian dari fisiologi, cuma ini gambarnya salah kemarin. Bagian dari fisiologi itu ada homeostasis. Homeostasis itu adalah si tubuhnya mau nyimbangin diri pas yang si Jordanus lelah berkeringat ini apa sih? Ini homeostasis nih. Pas dia lelah dan dia berkeringat, jantungnya berdebar, itu adalah adalah peran dari homeostasis. Dan homeostasis ini dia dibagi menjadi dua. Ada umpan balik negatif dan umpan balik positif. Kalau umpan balik positif itu contohnya ada di ibu hamil yang pas mau melahirkan, itu kan bayinya perlu keluar tuh. Berarti harus melebar kan lubangnya. Nah, itu pakai hormon namanya oksitosin. Dan ketika oksitosin disekresikan, kan harusnya homeostasis tuh nurunin lagi tuh. Kayak oksitosin dikeluarin nih, kurangin gitu kan. Tapi nggak, di umpan balik positif, dia udah sekresi oksitosin, malah ditambahin lagi sekresi oksitosin gitu. Ibaratnya, seandainya nih, kamu batuk. Kamu kan kalau makan es krim kan harusnya. Nah, tapi kamu makan es krim, terus ditawarin es krim, kamu ambil lagi. Nah, itu umpan balik positif tuh. Kamu udah tahu nggak boleh nambah, kamu nambah gitu, misalnya. Nah, kalau umpan balik negatif, dia sebaliknya. Kalau dia udah tinggi, dia bakal merendah. Misalnya nih, kamu kepanasan, dia si Jordanus berolahraga kan, dia kontraksi otot itu kan dia ikatan, terus ada apalah itu sebenarnya ada panas yang terjadi karena itu kan bergesekan tuh. Panas yang terbentuk itu bikin suhu tubuh naik dong. Jadi tubuh mau turunin lagi suhu tubuhnya. Gimana caranya? Lewat homeostasis umpan balik negatif. Apa itu umpan balik negatifnya? Termoregulasi. Jadi ini gambarnya juga salah nih. Harusnya termoregulasi juga tadi nyambungnya tuh dari umpan balik negatif. Termoregulasinya apa? Dia berkeringat dan juga berdebar. Gimana tuh berdebar? Maksudnya tuh si pertama jantungnya berdebar, ya kan? Berarti kan pompa darahnya lebih cepat kan? Buat nganterin apa? Nganterin ATP, nganterin oksigen ke ya sel-sel otot tadi yang beraktif bergerak. Dan selain itu ada juga vasodilatasi. Pembuluh darahnya melebar supaya panas tubuhnya keluar, gitu kan? Karena darah itu panas kan? Darahnya bukan darahnya keluar, panasnya keluar. Dan selain itu vasodilatasi juga bakal menstimulasi atau men-trigger kelenjar ekrin, kelenjar keringat di kulit, itu buat sekresin keringat. Saat sekresin keringat, air yang menguap dari kulitnya itu, air keringat lah apalah isinya,
itu pas dia mengering apa menguap dari situ, itu bakal bikin kita dingin rasanya. Itu kenapa kalau kalian misalnya di seandainya nih, kalian nyemplung kolam renang, pas keluar nggak ngeringin badan dulu nih, terus kalian lari, pasti rasanya dingin kan? Nah itu karena airnya pada menguap tuh, makanya rasanya dingin. Sama dengan keringat. Kenapa waktu kita keringetan, itu biar pas keringatnya menguap, kita rasanya lebih dingin gitu. Ya, itu perumpamaannya. Nah, terakhir adalah respon nyeri. Pasti Jordanus terjegal kakinya, nyerian, sakit, gitu bisa kayak sakit banget. Nah itu apa? Ada mekanismenya apa? Pas dia menerima rangsangan, terjegal nih, gitu kan? Itu ada secara sensorik kan, ada badan Pacini yang merasakan tekanan sama badan Ruffini lagi apa? Badan sama nociceptor yang merasakan nyeri. Itu dianterin ke saraf aferen. Dianterin ke lewat saraf aferen ke sistem saraf pusat lewat interneuron ke dalam otak. Otaknya apa? Otaknya bagian apa? Otaknya bagian talamus, karena talamus itu yang persepsiin nyeri, rasa sakit. Jadi deh kamu rasa nyeri gitu, oke? Nah, klasifikasinya apa? Nyeri itu dia ada etiologi dan durasinya. Ini sebutin singkat aja, seandainya ditanya baru dijelasin ya. Durasinya itu ada yang akut sama kronis. Akut itu dari beberapa hari hingga beberapa minggu, dan dia ada kerusakan jaringan yang terlihat secara nyata. Ya, kelihatan kamu luka nih kebeset pisau misalnya. Nah, itu biasanya nyeri akut tuh. Karena kamu bakal nyeri sampai luka itu sembuh, misalnya 2 minggu kemudian pas luka yang udah full kering dan sebagainya, baru dia nyerinya berhenti tuh biasanya gitu. Itu nyeri akut. Kalau nyeri kronis, dia nyerinya lebih dari 3 bulan dan biasanya nggak kelihatan. Dia nyeri tidak ada kerusakan jaringan yang nyata, nggak kelihatan gitu biasanya. Gitu. Oke? Nah, kalau etiologi itu dia ada jenis-jenis nyerinya ya. Nyeri yang nociceptif, nyeri neuropatik, sama nyeri dari inflamatori atau reaksi inflamasi. Kalau kalian ingat tentang inflamasi, ini jangan dibahas terlalu dalam inflamasi, takutnya ditanyain lebih lanjut. Tapi kalau kalian ingat inflamasi itu dia ada 5 hal yang harus terpenuhi buat bilang bahwa itu inflamasi. Rubor, kemerahan dari vasodilatasi, kalor, panas yang di daerah trauma dibandingkan daerah lainnya, dolor, rasa sakit karena zat kimia yang disekresi ke tempat traumanya itu, tumor, bengkak karena banyak cairan yang ada di daerah trauma dibandingkan daerah lain, sama fungsiolaisa karena dia perubahan fungsi, misalnya tadinya kakinya dipakai jalan santai aja tapi sekarang jadi pincang. Nah, itu fungsiolaisa. Nah, jadi sakit yang etiologi inflamatori itu dolornya ya, nyeri dari inflamasi. Oke. Kalau nyeri nociceptif itu nyerinya ada dibagi 2 lagi sebenarnya, ada nyeri visceral sama nyeri somatis. Kalau somatis itu yang kamu tahu nyerinya persis di mana. Misalnya kamu kebeset pisau, kamu tahu tuh, oh ini jariku yang lagi nyeri nih. Dan biasanya dia lebih superficial ya. Kalau nyerinya visceral itu biasanya dia di dalam. Misalnya nih kamu sakit perut, tapi kamu nggak tahu nih spesifik perut bagian mana yang sakit gitu. Karena kamu kayak sakit perut, aku rasanya kayak semua perut gue sakit gitu loh. Nah itu visceral tuh, karena kamu nggak bisa tahu persis sakitnya di mana, tapi kamu tahu ada sakit perut gitu. Nah, kalau yang nociceptif, neuropatik itu yang kayak sakit kepala, pusing, nah itu neuropatik tuh. Oke? Udah sekian buat yang muskulo dari gua. Maaf kalau nggak lengkap dan kalau ada yang salah mau ditambahkan. Gua end recordnya. Sebelum itu ada yang mau nanya, biar sekalian kerekam nih pertanyaannya. Gua boleh tambahin nggak, Josh? Boleh banget. Jadi kan untuk yang kemarin juga gue dapat muskulo. Nah, untuk mekanisme berdebar, berkeringat, ngos-ngosan sama nyeri itu lebih bagus kalau kalian bisa pisah jadi satu-satu. Untuk berdebar sendiri, kemarin tuh gue jawabnya itu di dalam lingkup homeostasis tentang tekanan darah. Ntar kan ada ngaruh juga ke detak jantung dan lain sebagainya, berarti masuk tekanan darah. Kalau berkeringat berarti masuk di termoregulasi. Kalau ngos-ngosan tuh di kardiorespiratory ya berarti ya. Jadi tentang kalau misalkan kan kalau kita aktivitas kan berarti pasokan oksigen buat di jaringan dan sel-sel kan makin naik tuh.
Nah, respon tubuh itu adalah sebisa mungkin dia ngambil oksigen, tapi bukan sebanyak-banyaknya volume ya, tapi sesering-sering mungkin. Jadi dia ngos-ngosan. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin kalian cari lagi lebih dalam dan dijabarin empat-empatnya gitu. Oke. Thank you Athena tambahannya. Ada yang mau nanya atau ada yang mau nambahin lagi boleh. Oke, kalau gak ada yang mau nanya, gue izin stop recordnya. Soalnya gue ada